semuanya, pernah nggak kalian memperhatikan saat terjadi bencana alam, berita yang kita baca di media resmi seringkali terasa beda banget sama video-video yang diunggah warga di TikTok atau di media sosial lainnya. Nah, hal inilah yang terjadi pada tragedi banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Data mencatat ada lebih dari 206.000 warga mengungsi. Nah, di sini muncul dinamika yang menarik nih. Pemerintah berusaha meyakinkan publik kalau situasi ini tuh terkendali. Sementara laporan warga justru menunjukkan krisis kemampuan dan bantuan yang belum merata. Dari fenomena ini, mari kita bedah bagaimana media mengkonstruksi realitas tersebut. Untuk membongkar masalah ini, penelitian ini itu menggunakan paradigma kritis subjektif. Kenapa? Karena secara subjektif, berita bencana itu bukan fakta yang mentah, tapi hasil pembentukan bahasa dan sudut pandang. Sedangkan secara kritis, penelitian ini itu membongkar pertarungan wacana antara narasi penguasa dengan suara masyarakat yang terdampak. Nah, seluruh kerangka ini itu masuk dalam tradisi semiotika. Nah, tradisi ini melihat bagaimana pemilihan kata, pilihan judul, hingga simbol berita yang dipakai untuk mengkonstruksi pemaknaan publik terhadap skala krisis. Lalu, apa pisau analisis yang kita gunakan? Ada dua teori utama. Yang pertama yaitu teori framing Robert and Edmond yang membedah berita dari 4 aspek, yaitu define problems, yaitu bagaimana bencana didefinisikan. Kemudian ada diagnosis causes, apakah penyebabnya dianggap murni, faktor alam atau akibat kerusakan lingkungan. Terus kemudian ada make moral judgments, yaitu menilai etika dan respon pemerintah. Dan yang keempat ada suggestive medis, yaitu kejelasan solusi dan informasi evakuasi. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini juga mengembangkan teori baru, yaitu finalysis theory. Teori ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana media mengkonstruksi titik akhir atau resolusi bencana. Lewat teori ini, kita bisa mengkritisi klaim kondisi terkendali yang terlalu dini dari pemerintah, lalu membenturkannya dengan realitas lapangan yang dirasakan oleh warga. Analisis ini makin lengkap karena diukur memakai indikator informasi dan evakuasi untuk menguji akurasi data korban, kecepatan update, serta kejelasan jalur evakuasi di lapangan. Pada kesimpulannya, analisis framing bukan cuma soal membaca teks berita aja, tapi tentang memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk persepsi dan juga memperjuangkan keadilan informasi bagi masyarakat yang terdampak. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.